Halo teman-teman semua dan para dewan juri. Perkenalkan, nama saya Hoirunisa Fatimah Azahra dari SDN 02 Gempolan. Di sini saya akan bercerita tentang cerita yang berjudul Perempuan dan Keteguhan Jiwa, Perjuangan Nyi Dipo dan Asal Mula Kota Karanganyar. Kota Karanganyar dan Kerajaan Mataram Kartosuro itu dua tempat yang saling berhubungan. Zaman dulu, Kerajaan Mataram Islam itu dipimpin oleh raja yang disebut Raja Amangkurat Jawi. Ia adalah ayah dari Pangeran Mangkubumi, Raja pertama Keraton Yogyakarta sekarang. Nah, adanya sejarah Kota Karanganyar sekarang itu ada kaitannya dengan kerajaan yang dipimpin ayah Pangeran Mangkubumi ini. Waktu itu, Kerajaan Mataram Kartosuro sedang mengalami masa suram. Tahu tidak mengapa? Ya, waktu itu pemerintahan Belanda selalu ikut campur dengan urusan Kerajaan Amangkurat Jawi. Saking jengkelnya, orang-orang yang di dalam keraton tersebut itu memilih keluar dan melawan Belanda. Salah satu orang keraton yang sekaligus juga kerabat Amangkurat Jawi itu yang ikut memberontak itu ada yang bernama Raden Mas Notowiryo, yang di kemudian hari namanya lebih terkenal sebagai Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro di sini bukan pangeran orang yang berbeda dengan Pangeran Diponegoro bin Sultan Hamengkubuwono III yang ditipu oleh Jenderal de Kock ya. Ia bersama istrinya yang bernama Raden Ayu Sulbia dan pengikut setianya selalu berperang dengan orang-orang Belanda. Bahkan mereka di satu waktu pernah menyerang markas Belanda yang berada di Kartosuro dan benteng pertahanan Belanda yang berada di Madiun. Nah, di Madiun inilah Pangeran Diponegoro mendapat gelar baru yang bernama Sultan Heru Cokro. Awalnya, perlawanan mereka berjalan dengan lancar dan berhasil menyulitkan Belanda. Tapi sayang, seribu sayang, alat-alat perang Sultan Heru Cokro kalah modern dibandingkan pihak Belanda. Dan perlawanan pasukan Pangeran Diponegoro pun tidak didukung sepenuhnya oleh Kerajaan Mataram Kartosuro. Dua alasan itu menjadi penyebab utama Pangeran Diponegoro akhirnya bisa dikalahkan dengan serangan besar dari Belanda pada tahun 1723. Akibatnya apa? Sultan Diponegoro terpaksa harus dibuang ke Tanjung Harapan. Kalian tahu itu di mana? Itu di wilayah Afrika Selatan. Lalu istrinya yang bernama Raden Ayu Sulbia atau dipanggil Raden Ayu Diponegoro, bagaimana? Apakah juga dibuang ke Afrika Selatan juga? Tidak semudah itu, kawan. Beliau berhasil lolos dari penyerangan Belanda dan lari ke wilayah Brangwetan. Agar tidak ketahuan Belanda, ia menyamar menjadi seorang pertapa bernama Nyi Dipo dan membuat pesanggrahan di hutan. Selama di hutan, Nyi Dipo selalu berdoa. Pada suatu hari, ia mendengar suara-suara yang tidak tahu dari mana asalnya. Suara itu berkata, "Permintaanmu akan terkabul. Sekarang pergilah kau ke tengah hutan." Setelah Nyi Dipo berdiri di bawah pohon jati yang berlubang, ia kejatuhan sarang burung terkukuk. Dan suara itu terdengar lagi. Lalu berkata, "Rawatlah burung ini ketika sudah bisa berbunyi. Sapa mangan aku bakal dadi luhur." Maka itu tanda bakal ada kesatrian yang dikawal 3 prajurit. Masaklah burung itu untuk mereka, karena ia yang akan meneruskan harapanmu. Setelah bertahun-tahun, Amangkurat Jawi yang memimpin Kerajaan Mataram Kartosuro meninggal dan digantikan oleh Sunan Paku Buwono II.
Tetapi tetap saja kerajaan ini diganggu oleh Belanda. Bahkan justru pengaruhnya Belanda semakin kuat. Saking jengkelnya, kerabat keraton banyak yang mengikuti jejak Pangeran Diponegoro dan memilih melawan Belanda. Salah satunya adalah Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said. Saat sedang berkunjung di wilayah Brawetan untuk bertapa, Raden Mas Said yang juga bergelar Pangeran Sambernyawa mendengar bunyi burung berkuku yang bersuara aneh. Di sana ia ditemani 3 pengikut setianya yang bernama Rongo Pandemang, Kudono Warso, dan Niti Dono. Gelar Sambernyawa itu diberikan ke Raden Mas Said karena beliau tidak pernah kalah kalau sedang berperang. Dia bisa menghilangkan nyawa musuh walaupun pasukannya sedikit. Nah, kembali lagi soal suara burung berkuku yang aneh tadi. Burung itu tiba-tiba menghampiri wilayah pertapaan Raden Mas Said, lalu berkicau, "Sopo mangonoku mesti bakal dadi luhur," yang artinya siapa saja yang memakanku maka pasti akan jadi raja. Mendengar kicauan burung itu, Pangeran Sambernyawa kaget. Saking kagetnya, sampai-sampai ia baru sadar jika burung berkuku itu sudah pergi jauh. Lalu dengan cepat sang pangeran menyuruh ketiga pengikutnya untuk mengejar burung tersebut. Setelah dikejar, burung berkuku itu hinggap di sebuah pesanggrahan. Dan setelah berdiskusi dengan pengikutnya, Pangeran Sambernyawa memutuskan untuk memasuki ke pesanggrahan tersebut. Setelah masuk, mereka disambut oleh seorang perempuan yang sangat gagah. Perempuan yang ternyata adalah Nyi Dipo tersebut. Begitu terharu karena yang datang ternyata masih cucunya sendiri. Setelah menjelaskan silsilah keluarganya, Nyi Dipo di kemudian hari memasak burung berkuku tersebut dan menghidangkan kepada Raden Mas Said yang ditambah dengan jenang katul dan minuman legen. Sembari menyantap hidangan burung berkuku, Pangeran Sambernyawa bertanya kepada Nyi Dipo mengenai puisi suara gaib yang diterima oleh Nyi Dipo mengenai maksudnya. Sang nenek yaitu Nyi Dipo di kemudian menjawab dimaksud waktunya sudah dekat. Adalah waktunya cucu Nyi Dipo akan menjadi seorang raja di Jawa. Mendengar cerita sang nenek, Pangeran Sambernyawa terharu dan menamai pesanggrahan itu dengan sebutan Karanganyar. Ketika pengikutnya bertanya arti Karanganyar, Raden Mas Said menjawab, "Karena di sini aku dikarangkan atau diceritakan tentang sebuah perjanjian baru atau anyar bahwa aku akan naik ke Prabu." Sementara itu, Nyi Dipo di kemudian hari diberikan gelar baru berjuluk Nyi Ageng Karang yang menjadi cikal bakal nama Karanganyar sampai hari ini. Terima kasih semua dan Dewan Juri telah mendengarkan cerita saya.